Halo semuanya, balik lagi bersama saya Salsa Fitriani. Di sini kita akan memulai tutorial ACL chapter 3, yaitu Setup Your Project. Sebelum memulai analisis transaksi kartu kredit Metalport Corporation, Anda harus membuat proyek dan mengakses data kartu kredit. Proyek ACL berfungsi sebagai wadah untuk data. Anda mengimpor data sumber ke dalam proyek dari berbagai sumber data yang ada, seperti lembar kerja Excel, file text, database access, file database, dan sebagainya. Setiap sumber data diimpor sebagai tabel terpisah. Setelah data diimpor, Anda harus menganalisisnya. Kita masuk ke tugas pertama, yaitu membuat proyek di SEL. Untuk memulai pekerjaan Anda di SEL, Anda harus membuat proyek terlebih dahulu. Anda bisa menyimpan atau menutup proyek SEL seperti halnya Anda menyimpan dokumen pengolah kata atau lembar kerja. Cara yang pertama yaitu membuat proyek di SEL. Pertama, pilih file, lalu new, lalu pilih yang project. Di kotak file name, masukkan seperti ini. Nah, seperti ini, lalu klik save. Selanjutnya, data definition wizard akan muncul. Anda akan menggunakan wizard ini untuk menyimpor data ke dalam proyek Anda. Selanjutnya, pada cara yang kedua, yaitu mengimpor file data sebagai tabel. Sekarang, setelah Anda memulai proyek di SEL, saatnya menambahkan data untuk setiap kasus. Anda akan menggunakan data definition wizard, tetapi prosesnya sedikit berbeda, tergantung jenis file yang Anda impor. Selanjutnya, mengimpor lembar kerja credit cards Metaport. Pada layar data definition wizard, klik next, dan lanjutkan melalui wizard sampai muncul kotak dialog Slide File to Define. Klik dua kali pada credit card Metaport. Nah, klik next. Masukkan nilai di kotak maximum character field length dan klik next. Dan lalu di sini credit cards Metaport, lalu save. Nah, Anda akan mendapatkan daftar bidang dengan deskripsi. Klik finish. Saat muncul pesan yang meminta Anda untuk menyimpan tabel tanpa judul, klik OK. Nah, tabel credit cards Metaport akan terbuka di SEL seperti ini. Selanjutnya adalah mengimpor lembar kerja Trans April. Dalam contoh ini, buku kerja Excel Credit Cards Metaport hanya berisi satu lembar kerja. Jika buku kerja Excel memiliki lebih dari satu lembar kerja, Anda harus memilih lembar kerja mana yang akan diimpor di layar data search pada data definition wizard. Kita pilih file, new, lalu table. Data definition wizard akan muncul. Klik next hingga kotak dialog select file to define muncul. Nah, seperti ini. Cari dan klik dua kali pada Trans April. Klik next. Dan lanjutkan melalui wizard seperti yang Anda lakukan dengan tabel sebelumnya. Nah, simpan tabel ini sebagai Trans April. Seperti ini. Klik save, lalu klik finish. Dan klik OK. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengimpor file unacceptable codes. File unacceptable codes memiliki dua kolom berjudul code dan description. Entry bidang dipisahkan oleh karakter tab. Sebaiknya berikan setiap bidang tipe data yang benar saat Anda mengimpornya ke SEL. Namun, Anda dapat mengubah tipe data setelah Anda mengirim file. Maka tutorialnya adalah pilih file, klik new, klik table, klik next, sehingga kotak dialog selection file to define muncul. Nah, seperti ini. Lalu klik dua kali pada uncapable
Table Codes, pilih yang delimited text file, dan klik next. Pilih tab di kolom File Separation. Data akan terpisah dengan benar menjadi dua bidang. Pilih Use First Row as Field Name. Baris pertama tiap berisi nama-nama bidang, yaitu code dan description dalam kasus ini. Anda dapat melihat format file seperti yang didefinisikan dalam wizard. Klik Next, dan simpan tabel sebagai unacceptable codes. Layar Edit File Properties dari wizard akan muncul. Anda dapat mengubah tipe data setiap bidang. Pilih seperti ini. Nah, selanjutnya, meskipun kode-kode yang tidak dapat diterima terdiri dari digit, Anda ingin SL memperlakukan kode-kode ini sebagai data karakter, bukan data numerik. Klik Header Column Description. Di layar Edit File Properties, seharusnya memiliki type seperti ini. Ya, sudah benar. Anda tidak perlu melakukan perubahan apapun. Klik Next. Wizard akan memberikan ringkasan file. Klik Finish. Lalu klik OK. Tabel Unacceptable Codes akan muncul di SEL. Anda dapat menggulirnya sendiri. Selanjutnya, kita akan mengimpor file Company Departments. File ini formatnya mirip dengan file Unacceptable Codes, tapi tidak memiliki baris header. Anda harus menambahkan nama bidang di Data Definition Wizard. Dalam ikhtisar, pilih folder proyek SEL Tutorial, Metaphor, lalu pilih New Table untuk membuka Data Definition Wizard. Lanjutkan melalui wizard seperti yang Anda lakukan untuk tabel sebelumnya, tetapi kali ini pilih Company Department. Oke. Pilih seperti ini. Pada layar Edit File Properties, masukkan dep name di kotak text name. Dep name. Klik header kolom file to, masukkan kode dep kode di bidang name. Dari daftar dropdown, pilih yang ini. Klik next, finish. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengimpor file the employees. Pilih data, external data, pilih yang disk. Jendela select file to define akan muncul. Klik dua kali employee seperti ini. Untuk membuka data definition wizard pada layar file format, pastikan ACL mengimpor file sebagai delimited text file. Sudah. Pada layar delimited file profile properties, pastikan koma use first row as first name. Klik next, simpan sebagai employee. Yes. Pada layar edit file properties, ubah bidang card name menjadi
Sudah selesai. Selanjutnya mengimpor database access acceptable codes. Klik File, New, Tabel, pilih Do not show this welcome screen again. Next, acceptable codes seperti ini. Seperti yang Anda lihat di overview, di sisi kiri proyek Anda, data dari setiap file telah ditempatkan di tabel terpisah. Anda seharusnya memiliki 6 tabel di proyek Anda, seperti ini. Acceptable codes, company debt, lalu credit card metaphor, employee, TransApril, dan unacceptable codes. Selanjutnya kita akan menyimpan proyek Anda. Klik File, klik Save Project. Anda sudah bisa mengklik tombol Save the Open Project di bilah alat seperti ini. Sebelum Anda memulai analisis, periksa tata letak tabel untuk setiap tabel guna menentukan apakah tipe data untuk setiap bidang sudah benar dan bidang didefinisikan dengan benar. Tabel berikut memberikan informasi tentang bagaimana bidang-bidang dalam tabel seharusnya terlihat dan tipe data apa yang harus ditetapkan oleh SEL padanya. Kita masuk ke tutorial melihat dan mengedit definisi data dalam tabel. Buka tabel Credit Card Metaphor, klik CTRLI. Jendela tabel layout akan muncul. Jendela ini menampilkan informasi tentang setiap bidang data sebagaimana yang didefinisikan dalam proyek. Lihatlah kategori dan tipe untuk menentukan bagaimana data telah didefinisikan. Anda mungkin perlu mengguril secara horizontal untuk melihat semua informasi. Anda dapat melebarkan dan menata ulang kolom untuk membuat daftar lebih mudah dibaca. Lihatlah melalui daftar bidang untuk menentukan apakah setiap bidang memiliki tipe data yang benar. Bidang Karnum seharusnya adalah data karakter, tetapi N menunjukkan bahwa ini adalah data numerik. Meskipun terdiri dari digit, Anda tidak akan melakukan operasi matematis dengan nomor kartu. Klik 2 kali entry Karnum. Di daftar tarik turun type, pilih seperti ini. Klik tanda centang hijau untuk menyimpan perubahan. Klik tutup jendela layout. Nah, Karnum akan seperti ini tampilannya. Setelah Anda menetapkan bahwa tipe data dan data didefinisikan dengan benar, selanjutnya Anda menentukan apakah data cocok dengan tipe data yang ditetapkan. Gunakan perintah verify untuk memeriksa apakah data dalam tabel cocok dengan tipe datanya. Misalnya, jika Anda memiliki huruf dalam bidang dan dengan tipe data numerik atau angka desimal dalam bidang dengan tipe data tanggal, perintah verify akan menunjukkan kesalahan validasi data. Selanjutnya kita masuk ke tutorial memverifikasi data dalam tabel. Buka tabel credit card Metaport seperti ini, klik data, klik verify field, klik add all, klik OK. Anda akan melihat daftar bidang yang ingin Anda verifikasi dalam daftar verify field. Klik OK. Anda seharusnya mendapatkan 0 kesalahan validity data. Anda sekarang telah memverifikasi semua bidang dalam tabel. Saat Anda bekerja dengan proyek SEL, Anda ingin metode yang Anda gunakan dalam pekerjaan Anda menjadi jelas. Anda kemudian dapat membenarkan hasil pekerjaan Anda atau mengizinkan orang lain mengambil alih tugas analisis jika perlu dengan dokumentasi yang tepat. Anda dapat melihat sekilas pekerjaan yang telah Anda lakukan. Ini akan membuat pekerjaan Anda lebih mudah, terutama jika Anda bertanggung jawab atas beberapa proyek analisis. Sekarang kita masuk ke tutorial menambahkan dan mengedit catatan proyek. Selanjutnya pilih nama proyek di overview. Klik File, File, Properties. Kotak dialog Project Properties akan muncul. Di tab Notes, masukkan tanggal dan waktu saat ini dan ringkasan singkat tentang apa yang Anda rencanakan untuk dicapai.
Saat Anda menutup kotak dialog, ICL secara otomatis menyimpan catatan, namun jika Anda secara tidak sengaja menghapus catatan, Anda tidak dapat mendapatkan kembali kecuali Anda memiliki cadangan file. Karena alasan ini disarankan agar Anda menggunakan lembar tugas dan catatan proyek untuk dokumentasi. Jika Anda merasa berguna, Anda dapat mengadaptasi lembar tugas berikut ke proyek Anda untuk melacak analisis apa yang telah Anda lakukan dan analisis apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan catatan ke rekaman tertentu dalam sebuah tabel. Catatan ini dapat berisi informasi apapun yang mungkin berguna bagi seseorang yang melihat proyek, dan Anda juga dapat menautkannya ke file lain yang berisi informasi. Buka tabel Employees. Perhatikan sel numerik yang menunjukkan nomor rekaman di sisi kiri tabel. Klik kanan sel rekaman 3. Kotak dialog Edit Note akan muncul. Masukkan catatan ini. Lalu selanjutnya klik OK. Catatan apapun yang Anda tambahkan ke tabel tidak mengaruhi data tabel, tetapi terdapat tanda seperti ini yang akan muncul ketika Anda menambahkan catatan tersebut.